Halo teman-teman semua, balik lagi dengan Ahmed di sini. Kali ini kita bakal wisata di tempat bersejarah. Selamat datang di Museum Lampung. Nah, gak usah lama-lama lagi. Mas Yuda bakal ajak kita untuk explore lantai 1. Iya, betul sekali. Oke, let's go. Nah, yang pertama ini adalah koleksi biologika di Museum Lampung. Nah, Oke. koleksi biologika ini terdiri dari hewan-hewan asli. Hewan-hewan asli yang di-offset atau diawetkan. Bener. Iya, benar sekali. Jadi Nah, ini ini harimau asli. ya ini hewan-hewan asli. Nah, ini misalnya di sini ada beruang madu di ujung situ dan Iya, ini betul. harimau Sumatera. Ini adalah hewan-hewan asli yang di-offset dan ini habitat aslinya ada di Taman Nasional Bukit Barisan bagian selatan. Bagian selatan. Iya, di kabupaten, masuknya Kabupaten Tanggamus, Tanggamus pesisir arah barat. ke Iya, pesisir, oke. iya seperti itu. Dan ini merupakan hewan-hewan yang sudah terancam punah. Iya, betul. Terancam punah sehingga perlu untuk dilindungi. Sehingga nah, pusat konservasinya sendiri selain di Taman Nasional Bukit Barisan bagian selatan, ada juga ini berbeda-beda. Misalnya seperti harimau Sumatera. Baik. Nah, ini ada di Tambling. Tambling, itu di mana? Di Tambling itu di apa namanya, Tanggamus. Di Tanggamus ada. masuk di Kabupaten Tanggamus. Nah, Baik. itu seperti itu. Kemudian ini kalau ini apa namanya, gajah. Anaknya Nah, gajah ini konservasinya ada di Taman Nasional Waikambas. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk koleksi biologika. Iya. Aku ini beneran ini masih wujud aslinya. Ya, ini Gajah, hewan-hewan asli yang sudah di offset atau diawetkan. Wah. Nah, ini bisa dilihat dari jahitan-jahitan ini, Mas. Ini gajahnya ini di bagian iya, perut bawahnya. bawahnya. Ya. Bawahnya. Ini kan kalau hewan asli yang diawetkan itu dalemannya atau jeroannya lah itu. Nah, itu Itu diambil dulu ya, seperti misalnya bagian-bagian yang lunak seperti mata itu diganti. Benar. Ya. Tapi yang lainnya bagian Yang lainnya tubuh. kulit, bulu itu asli. Wah, ini keren banget nih teman-teman semua yang mau ke sini mau ngeliat harimau Sumatera yang asli, langsung ke Museum Lampung. Iya, betul. Oke, selanjutnya adalah koleksi geologika. Oke. Nah, koleksi geologika di Museum Lampung ini salah satunya adalah ini mengenai letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau ini meletus pada 27 Agustus 1883. 1883. Iya, betul sekali. Nah, pada waktu itu Gunung Krakatau ini masih merupakan sebuah pulau. Oh, Krakatau ini sebenarnya pulau. Sebuah pulau yang terdiri dari 3 buah rangkaian gunung. Oh. Nah, itu ada Gunung Rakata, ada Gunung Danan, dan Gunung Perbuatan. Oke. Nah, pada saat meletus itu, Pulau Krakatau ini 3/4-nya ambles ke laut. Wow, 3/4-nya ambles ke laut, kemudian menyebabkan adanya tsunami. Tsunami atau gelombang pasang setinggi 40 meter. Dan itu menyapu daratan sekitarnya. Wah, bersih kayaknya. Iya, menyapu daratan sekitarnya dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 36.417 jiwa. Dan itu adalah data dari Hindia Belanda. Data dari Hindia Belanda. Iya, dan menurut seperti itu. Iya, dan menurut catatan kekuatan ledakannya itu adalah 10.000 kali dari kekuatan bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Wow, Nah, seperti 10.000 kali. 10.000 kali. Berarti ini awan-awan ini menggambarkan awan pada saat Iya, itu. pada waktu itu menutup seluruh bagian Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Wah, letusannya awannya sampai dengan ke luar negeri. Waktu itu keadaan gelap gulita karena tertutup awan panas ini. Nah, setelah meletus Gunung Krakatau ini istirahat panjang. Istirahat panjang. Nah, setelah itu pada Desember 1927 muncullah sebuah gunung baru. Gunung baru ini yang sekarang ini dinamakan dengan Gunung Anak Krakatau. Oke. Nah, Gunung Anak Krakatau ini setiap tahunnya bertambah tingginya. Sebanyak 7 sampai 9 meter per tahun. Per tahun? Iya, seperti itu. Dan ini adalah material pembentuk dan material letusan. Oke. Nah, di sini ada yang namanya lava. Oh, ini lavanya. Ya, lava ini adalah magma pijar yang meleleh.
yang Meleleh. meleleh pada saat letusan meletus. Gunung Krakatau. Nah, kemudian kalau yang sebelah situ, nah sebelah sini ada yang namanya lava bom. Lava bom. Ini adalah material letusan yang diluncurkan. Oh, yang meledak. Iya, ini magma pijar yang diluncurkan sejauh berkilo-kilometer. Nah, sehingga bisa dilihat perbedaannya kalau yang tadi bentuknya kasar, Oh iya benar. yang ini bentuknya halus. Benar. Karena ini aerodinamis, bergesekan dengan udara. Oh, Bergesekan dengan udara sehingga dia lebih halus, seperti ini. tidak Ya, kasar seperti seperti lava. itu, ya. Oke. Aku makin penasaran ke tempat selanjutnya. Oke, siap. Ayo langsung, Mas. Nah, teman-teman, jadi kita lagi di fosil arkeologika. Ya, betul sekali. Aku langsung penasaran ke satu ini, Mas. Nah, ini Ini apa ini? Alat tulang ini apa ini? Mau Nah, nanti dijelaskan nanti ya. Oke, siap-siap. Nah, kita mulai dari arkeologika dulu ya. Di sini koleksi arkeologika di Museum Lampung itu terdiri dari peninggalan-peninggalan pada masa prasejarah atau praaksara. Oh, oke. Nah, praaksara itu sebelum manusia mengenal tulisan sampai dengan nanti masa Hindu-Buddha dan masa masuknya Islam itu masih masa masih arkeologika. Oke. Tapi sudah masa sejarah, sudah beda lagi. Nah, kita mulai dari masa prasejarah. Oke. Nah, masa prasejarah ini diperkirakan dimulai dari tahun 1,9 juta tahun yang lalu. Oh, Nah, 1.900.000 tahun yang lalu itu adalah kehidupan manusia yang pertama. Nah, kehidupan manusia yang pertama kali itu adalah Homo erectus. Homo erectus. Nah, Homo Baik. erectus itu terdiri dari kalau manusianya itu adalah Pithecanthropus erectus dan Meganthropus. Nah, kalau Pithecanthropus erectus itu fosilnya hanya ditemukan berupa atap kepala, atap tempurung kepala. Oh, tempurung aja, rahang. Iya. Tidak ada gitu, Mas. Kalau rahang tidak ada. Oke. Atap tempurung kepala dan juga tulang paha. Oh, Tulang paha ini dia. ini tulang paha. Ini untuk Pithecanthropus erectus. Sedangkan kalau Meganthropus itu hanya ditemukan rahang bawahnya saja. Oh, begitu. Nah, rahang bawah. Nah, manusia-manusia ini hidup pada masa Paleolitikum. Paleolitikum itu masa batu tua. Dan juga pada masa batu tengah atau Mesolitikum. Baik. Nah, ini mereka ini kehidupannya adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sampai dengan tingkat lanjut. Nah, itu pada masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, alat-alat yang dibuat juga terbuat dari batu. Nah, itu masih sederhana, Baik. masih belum diasah. Oh, Dan juga masih berpindah-pindah, belum menetap. oke. Berpindah- Pendudukannya gitu. Iya, Pindah-pindah berpindah-pindah tempat. belum menetap. Baik. Nah, alat-alat batunya masih sederhana dan juga selain dari batu, juga alat-alat yang dibuat terbuat dari tulang. Oke. Tulang-tulang hewan buruan. Oh, Nah, jadi misal- alat-alat yang digunakan keseharian dari tulang hewan. Iya, selain dari batu juga dari tulang hewan buruan. Oke. Nah, salah satunya ini. Alat tulang ini tadi? adalah alat tulang yang dipertanyakan tadi Iya. kan. Nah, ini adalah alat tulang yang berfungsi untuk memukul. Oke, ini untuk dipukul. Untuk memukul, ini alat pemukul. Nah, pada waktu itu kan manusia itu berburu hewan. Iya. Berburu hewan, nah daging buruannya itu Untuk dipukul-pukul, dikonsumsi? Oh, ya, dipukul-pukul dulu. dipukul-pukul supaya lunak, supaya bisa dikonsumsi. Oke. Nah, karena pada waktu itu belum mengenal api, nah manusia itu menggunakan kan batu-batu kan banyak itu di sana Baik. itu. Pada masa itu batu-batu banyak terkena panas matahari. Heeh. Nah, pada waktu itu setelah dipukul-pukul daging buruan tersebut diletakkan di batu yang panas tersebut. Oh, itulah cara masaknya. Masaknya pada saat seperti itu. Nah, kemudian Baik. dibalik-balik sampai dengan matang. Matang. Ya, seperti itu. Oke, jadi daging geprek udah ada dari zaman dulu Oh ya? iya, betul sekali. Ini nih jadi. Itu barbecue ya. Barbecue-nya langsung di alam ya? Ini disebut dengan Pithecanthropus erectus, itu manusia kera berjalan tegak. Oke. Nah, itu masih berbentuk manusia kera karena mulai dari pelipisnya itu yang menonjol sampai dengan rahangnya itu yang maju itu mencirikan masih ciri-ciri seperti kera, tapi gabungan ciri kera dan ciri manusia. Oke. Nah, sedangkan ini adalah Homo sapiens.
Homo sapiens. Homo sapiens ini evolusinya adalah menghasilkan manusia modern zaman sekarang. Oke. Nah, ini fosil-fosilnya. Ada dari manusia ngawi, kemudian Homo soloensis, manusia wajak sampai dengan manusia Flores. Baik. Dan ini evolusinya menghasilkan manusia zaman sekarang. Dan juga alat-alat yang dibuat sudah lebih halus. Bahkan sangat halus kalau dilihat di sini. Iya, benar. Ini di sini ada belincung. Nah, belincung itu alat untuk mengolah tanah. Untuk mengolah tanah. Nah, sedangkan kalau kita cangkul mungkin. iya, sekarang ini cangkul karena manusia Homo sapiens ini sudah mengenal bercocok tanam. Nah, ini kayaknya udah mulai ada perbedaan ini, Mas. Nah, betul sekali. Kalau tadi yang sebelah sana tadi adalah masa prasejarah. Prasejarah? Ya, kalau sekarang ini adalah masa sejarah. Nah, bedanya apa? Nah, masa prasejarah itu pada masa manusia belum mengenal tulisan. Baik. Nah, sedangkan masa sejarah itu ditandai dengan sudah mengenalnya manusia itu dengan tulisan-tulisan. Oke, jadi Nah, teman-teman kalau deket nih bisa ngeliat kayak ada ukiran. nah seperti Ukiran, itu. benar. Oh, itu Nah, ini tulisan. adalah prasasti. Prasasti. Nah, kalau di Indonesia umumnya itu adalah masa sejarahnya dimulai pada abad ke-4 sampai dengan ke-5 Masehi. Baik. Dengan ditemukannya prasasti Yupa di Prasasti Kutai. Oke. Ya. Nah, kalau di Lampung ini masa sejarah dimulai dengan ditemukannya prasasti ini, Prasasti Palas Pasemah. Palas Pasemah. Iya, Oke. Prasasti Palas Pasemah ini ditemukan di Lampung Selatan. Oh. Dan ini adalah beraksara Palawa. Nama aksaranya Palawa. Beraksara Palawa, kemudian berbahasa Melayu kuno. Oke. Nah, ini diperkirakan dari abad ke-7 Masehi. Dari abad ke-7 Masehi. Nah, kurang lebih isinya adalah kutukan. Waduh. Nah, kutukan apa? Kutukan yang tidak tunduk terhadap Raja Sriwijaya. Oh. Jadi ini pada masa Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Ya. Ini bentukan kutukannya. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini kurang lebih isinya sama dengan Prasasti Palas Pasemah. Baik. Berasal dari abad ke-7. Berasal dari abad 7. Ya, beraksara Palawa, Aksara Palawa. kemudian berbahasa Melayu kuno. Melayu kuno. Baik. Dan isinya juga sama-sama Kutukan. yang tidak tunduk terhadap Kerajaan Raja. Sriwijaya. Baik. Nah, bedanya kalau ini ditemukan di Lampung Timur. Oke, tadi Lampung Selatan, Ya. sekarang ke Lampung Timur. Nah, kira-kira kenapa Kerajaan Sriwijaya meletakkan dua prasasti di dua tempat ini, Mas? Kalau aku sih ke Lampung Selatan biasanya buat wisata. Wisata ya, Buat oke. wisata. Tapi apa itu Kerajaan Sriwijaya itu mau berwisata saja? Makanya itu, Nah. zaman dulu tuh kayak mana itu? Nah, kalau zaman dulu itu diperkirakan di kedua tempat ini ada potensi. Oke. Nah, potensinya kalau dari data-data itu adalah berupa rempah-rempah, Oh, benar. yaitu berupa lada hitam. Lada hitam, Nah. banyak kelapa di sana. Iya, karena lada hitam di Lampung ini adalah lada hitam unggulan, lada hitam yang paling pedas, sehingga banyak dicari. Bahkan dari kerajaan-kerajaan di Indonesia sendiri memperebutkan Lampung, apalagi pada masa kolonial nanti. Pada masa kolonial nanti penjajah-penjajah dari Eropa itu pada berebut daerah Lampung untuk mendapatkan lada hitam Lampung. Kalau ini adalah prasasti Tanjung Raya II. Baik. Dan ini kalau isinya juga belum terbaca, namun di sini ada goresan berbentuk seperti belati. Belati, ya. Nah, betul, ini betul. goresan belati ini juga ditemukan pada prasasti. Pada prasasti yang ditemukan di Sumatera Barat. Sumatera Nah, Barat. jadi bisa dilihat di sini adanya pengaruh Sumatera Barat atau pada waktu itu Kerajaan Pageruyung dari Sumatera Oke. Barat. Nah, kalau yang ini aku kayaknya kenal nih. Oh, siapa tuh, Mas? Dari fotonya, posenya nih mirip banget sama yang ada di Bundaran Haji Menak. Betul sekali. Pahlawan Raden Intan. Betul. Ini adalah pahlawan Raden Inten II. Oke, Raden Inten II itu adalah pahlawan nasional yang berasal dari Lampung. Baik. Yang pada waktu itu berjuang melawan kolonialisme Belanda. Oke.
Nah, kalau dari koleksinya sendiri bisa dilihat ini di sini dari ujung situ itu ada topeng-topeng. Nah, ada topeng-topeng ini kalau pada masyarakat Lampung itu disebut dengan tuping. Tuping atau tupeng jadinya? Tuping. Tuping. Oke. Ya, tuping ini ada drama tarinya. Oh, Drama tari oke. tuping yang apa namanya menceritakan kepahlawanan. Baik. Nah, kepahlawanan apa? Adalah kepahlawanan prajurit-prajurit Raden Intan. Nah, karena pada waktu itu prajurit Raden Intan itu menggunakan topeng, Baik. kemudian menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat. Nah, kemudian setelah menghibur masyarakat, lawan itu lengah. Lawan itu lengah. Nah, mereka dengan pakaian gerilya itu berperang gerilya setelah lawan lengah. Berperang melawan penjajah pada waktu itu, ya. Nah, itu oleh karena itu pada saat ini sering ditarikan di Lampung Selatan. Oh, ditarikan di Lampung Selatan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pedang Punggawa Raden Intan. Wah. Ini adalah pedang Punggawa Raden Intan pada waktu itu, dan ini dari isinya ini menceritakan semangat jihad dari prajurit-prajurit Raden Intan pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena pada bilah pedangnya terdapat tulisan surat Yasin ayat ke-82. Nah, itu yang kurang lebih artinya adalah bila Allah menghendaki sesuatu, tinggal berkata jadilah maka terjadi. Wah. Nah, merinding sampai merinding. Nah, Merinding itu adalah yang mengilhami semangat jihad dari prajurit Raden Intan pada waktu itu. Karena kalau tidak dibarengi dengan semangat jihad, manusia pada waktu itu tidak itulah kalau melihat penjajah dengan persenjataan yang modern dengan apa misalnya seperti senjata jarak jauh itu kan pasti merinding ya. Iya, merinding. Nah, sedangkan kita sendiri menggunakan apa waktu itu? Bambu runcing, nah ya dengan senjata-senjata yang pistol. tradisional. Mereka menggunakan pistol. Nah, jika tidak dengan semangat jihad itu, keberanian itu tidak akan muncul. Nah, oleh karena itu sangat penting semangat jihad bagi perjuangan prajurit Raden Intan pada waktu itu. Nah, mohon maaf ini kita bertanya Oke. ini, Mas. Kalau kita lihat dari tahun Raden Inten II, ini berusia 22 tahun saja. Nah, betul seperti itu. Nah, karena pada waktu itu Raden Intan ini lahir pada saat ayahnya atau Raden Imba II itu diasingkan oleh penjajah Belanda, sehingga lahir tanpa bapak. Raden Intan ini lahir tanpa bapak. Nah, kemudian pada masa kecilnya itu sering diejek oleh teman-temannya karena tidak punya bapak itu sering diejek. Nah, oleh karena itu timbullah semangat perjuangan dari Raden Intan ini sejak kecil. Oke. Nah, semangat untuk memberontak hal yang tidak baik lah. Ya, semangat untuk seperti itu. Nah, pada waktu itu beliau ini bertanya kepada ibunya, "Induk, api obat malu." Nah, itu artinya kurang lebih, "Ibu, apa obat malu?" Nah, ibunya berkata, "Mati anakku." Nah, seperti itu. Nah, itu nantinya akan mengilhami semangat perjuangan Raden Intan. Baik. Nah, Raden Intan sendiri mulai memimpin prajurit. Nah, itu sejak usia ke-15 tahun. 15 tahun Iya. udah mimpin pasukan. Sejak usia 15 tahun sudah menjadi pemimpin lah ibaratnya. Nah, kemudian beliau ini wafat muda pada usia 22 tahun. 22 tahun atas sebuah tragedi kah atau bagaimana? Nah, pada waktu itu adalah dari jebakan karena pada waktu itu Raden Intan ini sangat lihai. Strategi-strateginya mulai dari menggunakan gunung. Pada waktu itu Gunung Rajabasa sebagai tempat pusat perjuangan, pusat bentengnya lah. Kemudian mendirikan parit-parit. Nah, itu untuk melawan penjajah pada waktu itu. Itu sulit untuk ditembus pada waktu itu. Nah, sehingga Belanda pada waktu itu harus menggunakan strategi secara licik. Baik. Nah, pada waktu itu menggunakan pamannya Raden Intan itu. Pamannya untuk mengundang Raden Intan untuk makan. Nah, kemudian Raden Intan makan dari situ, nah itu diracuni. Nah, dari situlah itu Pak Raden Intan wafat. Apakah bisa disebut paman sebagai pengkhianat atau bagaimana? Ya, bisa jadi itu adalah pengkhianatan.
teman-teman semua, kita kali ini bakal explore lantai 2 dari Museum Lampung. Ya, betul sekali. Wah, langsung disambut dengan acara pernikahan. Iya, ini adalah kalau di lantai 2 ini adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Lampung. Upacara daur hidup. Oh, upacara daur hidup maksudnya itu Daur hidup keberlangsungan? masyarakat Lampung. Iya, mulai dari kelahiran, kemudian masa remaja, Baik. pernikahan, terus setelah menikah dia dapat gelar adat, nah sampai dengan kematiannya. Oke. Seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi 2. Di sini ada upacara yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Saibatin dan juga upacara yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun yang di sebelah sana. Oke, jadi dibagi 2. Ya, yang sebelah sini adalah upacara masyarakat Lampung Saibatin. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang mau masuk Museum Lampung, gimana tadi tiketnya? Nah, tiketnya sendiri untuk umum atau dewasa itu adalah Rp5.000 Rp5.000 per orangnya. Oke. Nah, untuk anak-anak biasanya anak sekolah ya, anak Iya. SMA juga masih dihitung anak-anak. Oke, Nah, itu adalah Rp1.000. Rp1.000. Itu kalau barengan sama sekolah ya. Iya. Nah, itu kalau untuk mahasiswa itu adalah Rp2.000. Rp2.000. Dengan dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Kartu tanda Oke, mahasiswa. ya. Jadi teman-teman semua yang mau datang ke sini langsung aja kita main ke sini membudayakan dan melestarikan budaya kita. Wait, museum ini ada slogan loh teman-teman. Iya, betul sekali. Oke, Iya. kita bakal peragain. Oke, Ayo. oh iya. Buat teman-teman semua yang nggak tahu di rumah, jadi gini slogan Museum Lampung. Contohin dulu. Cinta budaya, peduli museum. Museum di hatiku. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ahmed dan Mas Yuda. Pamit undur diri, terima kasih sudah menonton tayangan ini. See you next time. Dadah.